kami menapaki sejarah penebusan, Tuhan selalu membawa hati kami untuk melihat betapa memilukan hati manusia. Dan tidak ada satu hati yang dilihat oleh Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, tanpa cacat celah, tanpa kerut, tanpa noda, sempurna. Dan dari awal Engkau sudah mengatakan pada Adam dan Hawa, hanya satu benih yang sempurna, yang akan menyempurnakan semua benih yang rusak, yang hancur, dan yang tidak bisa lagi dibangun oleh siapapun. Tuhan, perjanjian-Mu inilah yang membawa bangsa Israel, yang bahas segala bangsa dan semua umat manusia yang memiliki suku, bangsa, keturunan, kaum, bahasa, kembali mengingat kepada Sang Pencipta. Dan di dalam Kristuslah Engkau memberikan manusia yang sempurna, yang Kau kehendaki, manusia yang bisa bersekutu dengan Bapa sebagai anak-Mu yang tunggal, yang satu-satunya. Tuhan, bawalah hati kami melihat bahwa setiap kali kami mengingat hati bangsa Israel, hati bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel dan menjajah Israel, mereka adalah hati yang sama, setali tiga uang. Dan juga dengan hati kami, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan, di sanalah yang membedakan kami menjadi umat perjanjian baru, yang bukan lagi berdasarkan kekuatan manusia, diri kami, kekuatan isi semesta ini dan bumi dengan segala kemegahannya, tapi berdasarkan karya Kristus yang hina tetapi yang maha mulia. Dan disitulah kami terus dipanggil oleh Tuhan, kembalilah anakku, kembalilah. Sampai pada akhir zaman nanti Tuhan terus menantikan dengan suara seruan kepiluan dari setiap hati manusia. Tuhan memberikan harapan. Pakailah setiap kami Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya berhenti dalam hati dan mulut kami, tetapi dalam seluruh hidup kami menjadi saksi Tuhan. Bawalah hati kami untuk menapaki tahun 2019 sebagai tahun menyaksikan Kristus dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah dan bawalah hati kami sebagai mezbah-Mu yang harum, yang indah, dan tempat rumah doa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita masuk dalam kitab Esra ya. Kita mengambil 2 kali. Sebenarnya Daniel itu 4 atau 5 kali, Esra itu 3 atau 4 kali. Tetapi saya meringkas Esra yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Esra pertama ayat 1 sampai dengan 11. Dengan judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya, atau orang-orang Israel. Jadi Raja Kores itu digerakkan Tuhan dan secara luar biasa, tidak masuk akal, dari bangsa yang menghancurkan Israel, membunuh umat Israel, rakyat Israel dan jemaat, menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya sesuai dengan apa yang dikatakan Yeremia. Demikian bunyi firman Tuhan, Esra pasal pertama ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Jadi bukan hanya tertulis, tetapi juga yang diucapkan, dilisankan kepada seluruh pelosok kerajaan yang dikuasai oleh Kores. Dikatakan ayat yang kedua, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Saudara, ini satu pengakuan yang sangat rendah hati ya. Allah semesta langit
ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Allah, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan ayat yang keempat, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Ya, jadi ini tersebar orang Israel itu. Jadi sekitar orang Israel itu ada penduduk-penduduk yang bersama dengan mereka. Dikatakan harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara, ini tidak mungkin dilakukan gereja pada zaman sekarang. Ya, tidak mungkin kita mendirikan gereja, kemudian yang nyumbang itu orang Islam, Buddha, dan semuanya. Ya, walaupun ada beberapa orang yang saya pernah tahu, gereja disumbang oleh orang Katolik seperti di Tasik. Gereja Tasik itu juga mendapatkan persembahan besar dari seorang Katolik. Dan gereja itu berapa ratus juta disumbang ya, bahan bangunan. Nah, saudara, coba kita perhatikan, Tuhan menyertai bangsa Israel bukan hanya hati Raja Kores yang digerakkan Tuhan, tetapi hati penduduk seluruh yang ada di sekeliling orang-orang Israel digerakkan Tuhan dengan perintah Raja Kores. Jadi dikatakan emas, perak, emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terus yang ketiga yang digerakkan siapa? Hatinya bangsa Israel. Kenapa harus digerakkan? Karena mereka tidak mau bergerak. Mereka menikmati sebagai orang dijajah dan mereka sudah kerasan jadi orang buangan. Saudara, bumi dan seluruh isinya adalah buangan. Kita ada seorang musafir dan jangan pernah kita berpikir kita menjadi orang buangan terus. Ya, jadi bangsa Israel itu bukan dibuang oleh Tuhan menjadi orang buangan, tetapi menjadi orang yang akan dimuliakan Tuhan dan dimenangkan Tuhan, yang diletakkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang bukan dibuang tetapi diagungkan oleh Tuhan. Nah, saudara jangan lupa ya. Dan dikatakan Tuhan menggerakkan kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda, Benyamin, para imam, orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jadi nanti ini kan satu nubuatan yang berlaku di akhir zaman. Jadi bukan hanya pada zaman Daniel, bukan hanya zaman Esra, bukan hanya zaman Nehemia atau Yeremia, Yesaya, dan Yeskiel. Ini adalah menyongsong satu zaman yang baru yang nanti akan Tuhan gerakkan dan terjadi hal yang sama prinsip-prinsipnya, bahwa dunia dengan segala isinya dan bangsa-bangsa akan membiayai, akan mendukung seluruh perjalanan rencana kegenapan Tuhan. Dan termasuk infrastruktur yang dibangun di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapapun. Jadi kenapa Papua dibangun seperti itu? Kenapa Kalimantan, Sulawesi dibangun trans semuanya? Saudara, itu adalah satu kemuliaan Tuhan. Dan saya membayangkan dari awal waktu saya berbicara tentang bulan misi yang kedua, saudara, saya mengatakan tentang satu jalan yang akan dibangun di Indonesia yang pada waktu itu zamannya Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada, tetapi belum terlaksana. Dan sekarang ini untuk mempercepat, dan saya tidak tahu 10 tahun kemudian apakah akan ada kereta api cepat dari Jakarta ke Surabaya yang dibutuhkan cuma 2 jam. Kecepatan sekitar 400 km. Jadi 800 itu 2 jam. Dan kemungkinan besar akan dibangun. Nah, jika itu dibangun berarti kecepatan kita memberitakan Injil, baik yang melalui darat, laut, dan semuanya, termasuk melalui media internet yang kecepatannya tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Saudara, itu semua dibangun dan digerakkan Allah.
Dan ini adalah zaman yang sudah mendekati zaman akhir. Tetapi saudara akan melihat hati manusia yang begitu bejat, begitu licik dan begitu kejam. Dan kita akan melihat bersama-sama akan menghalangi pekerjaan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi siapakah yang akan memenangkan pertempuran rohani ini? Jawabannya adalah sudah jelas. Iblis akan diremukkan kepalanya dan sang anak manusia akan memenangkan pertandingan. Dan iblis meremukkan kakinya. Ya, saudara, kita akan berhasil menguasai dan bersama dengan Kristus menjadi hakim dan akan mengadili bangsa-bangsa bersama dengan Dia. Nah, ini adalah satu pengertian untuk penggenapan akhir zaman. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi semua digerakkan oleh Tuhan, dan ayat yang ke-6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ini diulangi lagi, saudara. Jadi artinya diulangnya adalah orang-orang di sekeliling yang ada di sekeliling Israel, dan dalam perjalanan mereka berjalan, bangsa-bangsa lain pun digerakkan untuk membantu, didorong oleh Allah untuk memberikan emas peraknya bagi rumah Tuhan. Nah, saudara, ini satu pertanyaan yang seringkali terjadi. Saudara, Yesaya juga menceritakan ini, Yeremia juga sama. Dan juga Tuhan Yesus pernah menyinggung soal ini, bahwa dari utara, timur, barat, dan semuanya akan memperoleh dan menantikan kerajaan Allah. Dan ini adalah nubuatan yang terjadi dalam sistem firman Tuhan yang bersifat progresif. Ya, terjadi pada orang Israel, terjadi pada zaman tertentu terus, dan akan memuncak terjadi pada Yesus datang kedua kali. Mengapa Tuhan menggerakkan semua orang mempersembahkan pada bangsa Israel? Karena semua harta benda mereka adalah pinjam dari Allah. Allah memiliki segala sesuatu, Allah berdaulat. Jadi kalau Allah mengatakan emas perakmu kasih ke gereja, kasih ke orang ini, kasih ke orang-orang ditunjuk oleh Tuhan, dan waktu hatinya digerakkan, Dia pun sukarela memberikan pada kita, dan semua dilakukan dengan tidak ada paksaan, dengan sukacita, dengan sukarela. Saudara, ini satu tanda yang indah sebenarnya, ya. Jadi kalau gereja sendiri sudah tidak bisa memberikan dengan sukacita, sukarela, Tuhan gerakkan bangsa-bangsa lain, dan kita akan malu sekali. Ya, kenapa yang membangun gereja kok orang bukan gereja tapi orang dari luar? Nah, saudara, ini satu kebersamaan yang indah yang Tuhan berikan. Nanti kita akan teliti satu persatu. Ayat yang ke-7, saudara perhatikan. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Jadi beberapa peralatan, perabotan itu masih disimpan, dan saudara, bukan hanya disimpan, dicatat, ada tukang catatnya, namanya Mitredat. Ya, perhatikan. Kores Raja Persia itu, ayat 8, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Syesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu di seluruhnya berjumlah 5.400, ya, 5.400 macam benda. Semuanya itu dibawa oleh Syesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, saudara, kita mengingat hal yang penting. Yang pertama, saudara, nilai-nilai penting yang Tuhan berikan kepada kita ada dua hal yang penting. Yang pertama, saudara, hal-hal penting atau value-nya. Saudara, di dalam Daniel ada hukum yang disebut sebagai orang yang menanam pasti menuai. Timbal balik dan hukum Taurat, kutuk dan berkat. Jika kamu melakukan A, kamu diberkati. Jika kamu tidak melakukan, kamu dibinasakan Tuhan. Dan itu ada dalam kitab Ulangan, ya, kitab Keluaran, dan hampir semua memberitakan tentang kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu nggak taat, kamu tidak diberkati. Dan itu sistem hukum Taurat. Nah, saudara, ada hukum yang disebut sebagai hukum panggilan, hukum pengurapan, ya,
Jadi jika Yeremia, Yesaya, Daniel semua adalah orang diurapi Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, maka saudara ada orang-orang dikhususkan oleh Tuhan yang harus didengarkan oleh bangsa Israel. Begitu mereka tidak dengarkan, maka akibat daripada firman yang dibawa, kuasa firman Tuhan itu menghajar dan mendidik bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan Tuhan, jauh sebelum mereka dibuang oleh Tuhan, Tuhan sudah beritahukan kepada Yeremia, Yesaya, dan nabi-nabi itu. Saudara, kenapa sampai Tuhan itu tega? Saudara, karena manusia lebih tega dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jadi alasannya bukan karena Tuhan tidak berbelas kasihan, tapi karena manusia hatinya melawan Tuhan dan memberontak. Jadi setelah diberkati, setelah mendapatkan semuanya, tanah yang baik, susu dan madu yang berlimpah-limpah, mereka begitu luar biasa menguasai bangsa-bangsa lain. Sekarang dibalik oleh Tuhan, bangsa-bangsa lain menghina, menginjak-injak Israel. Jadi kalau kita melihat kepada kitab Pentateuch, kalau kamu taat, kamu diangkat oleh Tuhan, tidak menjadi ekor, menjadi kepala, gitu kan? Dan waktu kamu melawan Tuhan, kamu tidak menjadi kepala, kamu jadi ekor. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Nah, saudara, bangsa Israel dididik oleh Tuhan dengan cara-cara hukum kerja, perjanjian kerja itu, supaya mereka bukan menyandarkan diri atau menyandarkan pada kekuatan dirinya sendiri, tapi mereka mencari Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Tapi mereka bergantung pada ilah-ilah lain, bergantung pada kekuatan militer, bergantung kepada kekuatan manusia. Ada satu tulisan dari D. Egerson dan Timothy Keller yang mengatakan demikian. Apa yang membuat bangsa Israel tidak bisa menerima Yesus waktu datang dalam konsep kemesiasan? Saudara, ini juga pernah dibahas oleh William Perkins. Apa yang membuat bangsa Israel itu sehingga sampai kepada nabi-nabi pun tidak mampu menembus itu? Saudara, saya katakan nabi-nabi pun tidak mau menembus itu karena anugerah Tuhan mereka bisa melihat itu. Tetapi pengertian mereka nggak bisa. Dan nabi yang terbesar di atas segala nabi yang tidak bisa menembus juga, yang dikatakan oleh Tuhan nabi itu adalah nabi yang tidak mungkin ada nabi lagi seperti dia. Dan dialah yang akan melihat langsung Mesias. Dan penggenapan yang tidak mungkin dilakukan oleh nabi-nabi lain. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, apa Mesias yang sulit dimengerti oleh mereka dan menjadi halangan kekuatan untuk membuka seluruh rahasia kerajaan Allah? Jawabannya cuma satu, saudara. Jalan salib di dalam kuasa kemuliaan. Seorang manusia harus dihina untuk menebus dan menanggung dosa. Dan tidak ada jalan lain. Dan itulah yang membedakan. Tidak ada satu manusia yang melebihi daripada keunggulan, keagungan dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis satu-satunya nabi, dan tidak ada nabi seperti yang lain. Dan tidak ada nabi-nabi yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dalam Matius pasal 11. Nah, saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus membicarakan ini, berarti Yesaya, Abraham di bawah pengurapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih agung, lebih hebat, dan dia lebih tahu melihat kegenapan Kristus datang, dan Kristus adalah adiknya sendiri. Dan itu tidak diberikan pada manusia lain, nabi-nabi lain. Jadi setiap kali, saudara, saya tanya sekarang, terus apa keunggulan kita sebagai orang-orang percaya? Nah, saudara, dalam Matius 11 ayat 11 dikatakan yang unik, saudara, anak-anak kerajaan Allah melebihi dari Yohanes. Jadi saudara, kalau saya sekarang pagi tadi, saya bangun, terus saya bersyukur. Kenapa? Saya bersyukur demikian, saudara, karena saya melebihi dari Abraham, saya melebihi dari Daud, saya melebihi daripada Musa. Sombong sekali kamu, Pak Agung. Bukan sombong, Tuhan Yesus mengatakan,
anak-anak kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih besar dari nabi-nabi. Jadi kita semua yang memiliki firman, memiliki Roh Kudus, karena Yohanes Pembaptis belum terima Roh Kudus. Dia dikandung Roh Kudus, tapi Roh Kudus belum turun. Nah, saudara, waktu setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Kristus dan dipenuhi Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Kristus itu, melebihi dari Yohanes Pembaptis dan melebihi daripada yang melebihi daripada nabi-nabi. Yaitu siapa, saudara? Karena Injil Yesus Kristus. Jadi setiap orang Kristen yang percaya pada Kristus, saudara, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesaksian Injil Kerajaan Allah itu, saudara, lebih daripada yang dibawa oleh siapa? Musa, Abraham, dan semuanya. Karena kita mengagungkan Kristus. Nah, saudara, kalau saudara berbicara dengan firman Tuhan dan kita berdialog dengan apa yang ditulis firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, kalau Musa ada sekarang, kalau Abraham ada sekarang, kamu akan terkejut. Kenapa? Karena Musa, Abraham akan menunjuk aku supaya kamu semua menyembah aku. Nah, di sini, saudara. Nah, tahun depan ada testifying year. Nah, saya akan menjelaskan tentang gospel secara utuh 1 tahun. Dan di situ, saudara, saya berdoa supaya saudara digerakkan Tuhan untuk menjadi saksi Injil. Dan siapapun saudara ketemu, karena di situ ada kemuliaan yang melebihi daripada yang dibawa Yohanes. Kemuliaan kita lebih daripada Daud, lebih daripada Musa, Salomo, dan Abraham, saudara. Karena yang kita beritakan adalah Kristus. Kuasa kita melebihi mereka semua. Segala kuasa diberikan padaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi siapakah yang diperintahkan ini? Bukan pendeta, bukan. Ini setiap orang Kristen menyaksikan Kristus. Nah, saudara, tahun depan adalah tahun yang betul-betul kita akan menyerahkan semua pada Tuhan. Kita bersaksi bukan dengan kekuatan uang, bukan kekuatan kepintaran, tapi karena nama Kristus yang kita mau muliakan. Ya, oke, kita lanjutkan, saudara. Nah, saudara, di dalam hukum pengurapan ada proses yang dari Allah, dan barang siapa melawan orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka melawan Tuhan sendiri. Jadi apa yang dirancang kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, itu akan mengena pada dirimu sendiri. Jadi mereka merancang gitu ya, kepada orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia merancang seperti Mordekai, Haman gitu ya, zaman Nabi dan beberapa nabi-nabi yang lain, atau zaman Esther juga sama. Semua rancangan yang mereka rancang itu membinasakan dirinya sendiri. Dan saudara baca di Alkitab bahwa apa yang dibuat menjebak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan para anak-anak Tuhan dan para hamba Tuhan, itu akan menjebak mereka sendiri, dan mereka masuk jebakannya sendiri, dan mereka dihancurkan oleh Tuhan dengan cara hidupnya mereka sendiri yang dengan penipuan, dengan dusta, dan mereka akhirnya hancur di dalam. Saudara, bagaimanakah Tuhan bisa mengangkat orang seperti ini dengan kuasa kasih dan belas kasihan kemurahan Tuhan? Jawabannya cuma satu, ada hukum di atas segala hukum. Dan tidak ada hukum bisa mengalahkan hukum ini, adalah hukum kasih. Saudara, dikatakan demikian, aku akan menghapuskan dosamu seperti kabut, seperti awan aku singkapkan. Dan begitu mudahnya Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan satu dosa ada di hadapannya yang kita lakukan. Jadi artinya, saudara, tidak boleh ada satu dosa yang tidak pernah diakui, yang tidak pernah dibawa ke dalam salib Kristus, yang tidak pernah dikuduskan, disucikan. Dan dosa itu harus dikuduskan oleh Tuhan. Dan termasuk di sini adalah Esra, memimpin bangsa Israel untuk bertobat. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Mengingat semua firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dari kitab Kejadian, Pentateuk, sampai dia tuliskan, yaitu Tawarik dan Esra. Dan saudara, ada seorang ahli kitab mengatakan waktu Esra membacakan perjanjian lama, zaman Esra, belum ada Maleakhi dan semuanya. Nah, yang dibacakan itu apa, saudara? Yang terakhir, dan ini luar biasa.
saudara, adalah silsilah yang ditulis dalam Tawarik yang ditulis oleh Esra. Jadi 1-2 Tawarik itu ditulis Esra. Kenapa Esra tulis itu dan kemudian ditulis dalam Matius pasal pertama dan Lukas, silsilah Tuhan Yesus itu sama dengan Esra. Kenapa dituliskan lagi? Karena sama zamannya, supaya orang mengingat sejarah penebusan yang luar biasa dari Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti membuka hatinya untuk orang-orang berdosa. Dan khususnya bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, keras kepala, dan dableknya luar biasa. Saudara, di situ Tuhan memberikan satu hatinya penyertanya, dituliskanlah riwayat-riwayat semua ada dan dengan detail semuanya. Dan Esra adalah seorang yang tidak tahu bagaimana otaknya, pintarnya luar biasa. Dan dia tuliskan seluruh riwayat itu. Jadi Esra satu-satunya penulis sejarah riwayat yang sangat teliti seluruh nenek moyang Israel. Dan kitab Esra ditemukan di Qumran dan lengkap, dan tidak ada yang ditulis zaman sekarang dengan di Qumran tahun 48 998 yang ketemu dan berumur hampir 2200 tahun. Kitab Esra, Nehemia dan semuanya, dan ada perbedaan sedikit di Yesaya karena hanya dibagi dua. Seluruh kitab perjanjian lama yang ada, yang khususnya yang ada Esra itu dituliskan sama persis bagaimana Tuhan bisa memelihara tulisan-tulisan itu dan tidak ada kesalahan apapun. So ini keajaiban. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Dan tidak ada satu buku yang bisa tidak ada salahnya. Dan kitab perjanjian lama, bukti otentiknya ada persis semuanya. Dan itu disimpan di Museum Washington DC dan Yerusalem. Bukti-bukti semua, perkamen. Ada sekitar 10.000 perkamen, saudara, yang dilindungi. Ya, jadi kita berdoa supaya itu menjadi saksi, supaya kita tahu bahwa ada kasih Allah yang terus-menerus menutupi dosa-dosa manusia. Dan manusia terus membuat hukum-hukum dan Tuhan mengatakan kalau bukan karena kasih, maka kasih dikatakan menutupi dosa, kasih memberikan pengampunan, kasih memberikan hati Allah yang tak terbatas. Dan disitulah kasih itu pasti sabar, lemah lembut, damai. Dan saudara, ini luar biasa sekali ya. Jadi ada hukum, tidak segala hukum adalah hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan kita tidak melihat ini. Kesimpulan yang ada, saudara, dalam kitab Daniel dan semua pembuangan, saudara perhatikan baik-baik. Orang benar selalu dilindungi Tuhan dalam segala cara ajaib Tuhan. Ya, kita akan baca nanti. Pembuangan menjadi pematangan. Jadi pemrosesan untuk pemenangan. Jadi orang dibuang menjadi dimenangkan, dimatangkan. Dan saudara, jangan pernah kita takut dengan segala kondisi yang ada di depan kita. Semuanya memproses kita akan semakin mengenal Allah dan semakin mencintai Tuhan. Baik iman kita semakin matang, kasih kita semakin sebulat-bulatnya mengasihi Tuhan segenap hati kita, dan saudara, kehangatan kita persekutuan dengan Tuhan itu semakin diikat oleh Tuhan dan termasuk sesama kita. Orang benar tidak pernah dipermalukan Tuhan, tetapi diangkat dan dimuliakan Tuhan. Yusuf di penjara berkali-kali masuk keluar penjara bukan untuk mempermalukan Yusuf, walaupun semua orang manusia saudaranya itu mempermalukan dia, tapi Tuhan mengangkat maksud-maksud jahat itu, dikuduskan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan mengangkat Yusuf melindungi Mesir dari segala kebinasaan dan memelihara satu bangsa besar yang namanya Israel. Saudara, ini luar biasa. Ya, kita bersyukur kita mengenal cara Allah yang ajaib ini. Yang ketiga, orang jahat pasti dukun Tuhan. Jangan pernah saudara memohon ampun pada orang yang tidak diampuni Tuhan. Belajar berdoa, siapa yang kau ampuni, kamu ampuni Tuhan. Yang Tuhan tidak ampuni, Tuhan ajar kami untuk terus memberikan kesempatan kasih-Mu supaya mereka mendapatkan kesempatan kemurahan Tuhan. Tetapi jika tidak ada pengampunan, saudara nggak bisa. Siapa yang tahu itu? Hanya Tuhan. Paulus sampai titik terakhir dalam pelayanan, termasuk Petrus dan semuanya, itu menyerahkan orang-orang yang sulit berubah dan melawan firman Tuhan, Injil Tuhan, diserahkan kepada iblis. Kenapa sampai harus diserahkan pada iblis? Karena sudah tidak mempan lagi lingkungan kekristenan
Jadi bagaimana caranya? Serahkan ke iblis. Nah, siapakah anak Tuhan diserahkan ke iblis? Bangsa Israel. Betul nggak? Saudara pikirkan baik-baik. Tuhan menyerahkan bangsa Israel diserahkan pada siapa? Raja biadab Nebukadnezar, Belshazzar, Kores, Darius, Artasastra, Ahasveros. Oh, itu raja-raja yang kejam sekali, saudara. Itu wakil iblis semua. Tetapi Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuhan menggerakkan hati raja, Tuhan menggerakkan hati iblis. Saudara, kenapa penyangkalan Petrus yang ikut kehendak setan ditulis dalam Alkitab? Dan Tuhan ngomong, "Enyalah kamu iblis," kan gitu kan. "Enyalah kamu setan." Siapa yang diomong itu? Petrus. Saudara, semua konsep yang tidak mau mengikuti, kalau Tuhan mengatakan, "Aku buang engkau," engkau tidak mau, nggak mungkin nggak mau. 70 tahun aku akan mengasihi engkau kembali. 70 tahun ini 70 tahun. Saudara, kita tidak boleh menolak rancangan dan semua kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Apapun dirancang Tuhan, saudara nggak bisa melawan Tuhan. Ada orang tanya saya, kenapa saya punya mama saya kayak seperti ini, papa saya seperti ini, punya suami seperti ini, keluarga seperti ini. Saudara, semua dihitung dengan apa? Dengan moral manusia. Tapi kalau saudara melihat rancangan Tuhan di atas, dan kita akan bersyukur. Kenapa? Karena semua disediakan Tuhan di depan kita, itu adalah untuk memuliakan kita. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang jahat pada kita. Sejahat-jahat siapapun yang menyertai kita, orang paling dekat dengan kita, saudara, tetap ada rancangan Tuhan yang baik. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan Tuhan akan lakukan itu. Tetapi orang jahat pasti dibuang Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkata kepada Yeremia, kepada Yesaya, Yeskel, "Aku akan mengangkat Raja Kores untuk menjajah dan menguasai bangsa Israel. Dan aku akan membuka hatinya untuk kembali membawa bangsa Israel untuk membangun istananya. Dan dia mengakui aku. Tetapi setelah selesai semuanya, aku binasakan seluruh orang-orang yang menjajah Israel." Saudara, saya tanya sekarang, Raja Kores digerakkan Tuhan bukan karena dicintai Tuhan. Belum tentu orang yang mengikuti kehendak Tuhan dicintai oleh Tuhan. Raja Kores ini adalah raja yang dibinasakan Tuhan. Fir'aun dibinasakan oleh Tuhan. Nebukadnezar juga sama. Walaupun mereka mengakui tentang siapakah Tuhan. Saudara, kalau kita lihat seperti ini, maka apa yang dikatakan oleh teolog-teolog reform dan kaum Puritan itu, kita baru sadar betul bahwa kedaulatan Tuhan itu memiliki nilai-nilai keadilan dan kebenaran dan kekudusan yang tidak masuk dalam pikiran kita. Mengapa orang yang bisa mengakui Tuhan, yang memberikan anugerah kerajaan semuanya kepada dia, kok tetap dibinasakan? Saudara, jawabannya cuma satu, karena hikmat Tuhan melebihi hikmat kita. Rencana Tuhan melebihi rencana kita. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dibinasakan Tuhan, orang tidak percaya pada Kristus, saudara-saudara jangan mempertanyakan apapun pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki pemikiran dan hikmat melebihi daripada kita semuanya. Jawabannya cuma satu sebenarnya, saudara. Sebenarnya semua manusia itu harus dibinasakan. Dan tidak ada satu yang tidak dibinasakan. Tapi jika kita bisa menerima anugerah seperti bangsa Israel dan para pemimpinnya, saudara, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan kita mengiri dengan orang-orang yang dibinasakan Tuhan, saudara. Ya, kita tidak boleh mengiri itu. Semua rancangan si jahat itu akhirnya menimpa dirinya sendiri. Ya. Nah, saudara, kita masuk. Apa yang ditabur pasti dituainya. Saudara, itu adalah buah akan keluar dari seluruh perbuatannya. Jadi orang yang jahat itu selalu rancangannya pasti jahat. Orang yang baik itu rancangannya pasti rendah hati, penuh kasih, penuh damai sejahtera, dan semuanya itu. Seperti Abraham penuh dengan hati yang mendulukan orang lain. Kamu mau apa? Ya silakan. Bukan berarti Abraham itu kalah. Tetapi di dalam kemenangan besar itulah. Jadi selalu jalan Kristus, jalan damai yang menjadi jalan dia. Dan itu mewarnai hidup Ayub dan semuanya. Ya termasuk Ayub juga. Nah, saudara, kita masuk ke God faithfully to his promises. Nah, ini ada satu istilah yang saya dapatkan dari kaum Puritan ya. Cuman saya
buat sendiri. Waiting all his sons in his only son. Jadi karena Allah menantikan hati anak manusia dari Adam dan semuanya, saking rindunya, rindu setengah mati, saudara, sampai akhirnya dia tidak mendapatkan satu orang yang bisa memenuhi hatinya, maka dia minta anak yang tunggal. Untuk apa? Kamu jadi manusia. Karena manusia juga bisa lagi. Dan satu-satunya manusia yang tidak kena dampak dosa adalah Kristus. Semua manusia kena dampak dosa. Saudara, teologi seperti ini itu tidak pernah ada di dalam agama apapun, saudara. Maka pembenaran Kristus dalam diri kita itu satu-satunya jalan, dan itulah yang ditolak oleh orang-orang Israel yang akhirnya dibuang Tuhan, yang menyalibkan Kristus. Termasuk semua agama akan menolak itu, saudara. Tidak dikenal jalan itu, saudara. Dan waktu kita melihat di dalam hati mereka, saudara, Tuhan merindukan, dan ayat firman Tuhan banyak. Allah tidak menginginkan manusia dibinasakan, Dia ingin semua manusia diselamatkan. Itu kerinduan Allah yang begitu besar. Dan Dia menantikan, tapi tidak ada satu orang yang bisa memenuhi hatinya, saudara. Daud dikatakan berkenan pada hatinya, tapi akhirnya berdosa lagi. Dan semua menunjuk pada satu benih, yaitu Kristus Yesus. Dan benih itulah yang akhirnya bisa memenuhi wujud daripada kasih setia Tuhan, wujud daripada kuasa daripada hati Tuhan. Dan Kristuslah penggenap daripada seluruh hati umat manusia yang dalam dosa. Moral mencari-cari, saudara, semua filsuf mencari kebenaran, baik dari barat, timur, dan semuanya. Saudara, kenapa Lao Tzu dan Konghucu mencari jalan sampai akhirnya menuju kepada satu tempat, dan di sana didapati kekosongan? Saudara, kenapa semua ahli filsuf-filsuf yang ada di China meninggalkan seluruh kerajaannya? Saudara, kenapa, saudara? Karena mereka yang sudah gila kekuasaan, yang sudah diangkat, yang kemudian pejabat-pejabat itu, mereka saling punya hati yang busuk luar biasa sekali. Dan Konghucu melihat manusia tidak ada harapan, dia akhirnya mencari jalan. Jalan kemana nggak tahu dia, berjalan terus. Ketemu siapa? Yang dia mencari jalan damai itu. Saudara, Lao Tzu juga sama, meninggalkan umat manusia satu kitab yang berisi 5.000 kata. Dia tuliskan di atas kerbau dan ditinggalkan untuk bangsa China. Terus saya tanya, dia menuju kemana? Dia ingin mencari jalan ke surga, tapi dia tidak ketemu. Setelah ini, satu hati manusia yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Moral memiliki jalan buntu, Taurat jalan buntu semua. Dan memang jalan itu dibentuk oleh Tuhan supaya ketemu satu jalan satu-satunya, supaya engkau menantikan satu-satunya jalan, yaitu salib Tuhan. Nah, saudara, ada 4 prinsip masa pembuangan, ya, kita akan belajar ini. Yang pertama, saudara, Allah berdaulat mengendalikan, mensetir. Jadi kalau itu mobil itu mensetir, ya, dan mengalirkan hati raja seperti batang air, dalam Amsal 21 ayat 1. Dan disitulah saya pertama kali mendapatkan kedaulatan Allah yang tercanggih. Di dalam satu ayat yang saya baca berulang-ulang, dan saya baca terus, yaitu Amsal 21 ayat 1. Bagaimana mungkin hati penjahat di tangan Tuhan? Loh, kok Tuhan bisanya memakai kejahatan untuk menggenapkan rencana Dia? Saudara, itu hak Tuhan. Jadi kalau saya baik bisa dipakai Tuhan, jangan dipikir orang jahat terus kemudian berkuasa menguasai orang yang baik. Bukan, saudara. Orang jahat itu dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak berurusan dengan kejahatannya, tetapi Tuhan mampu mengendalikan seluruh hati yang jahat itu. Untuk apa? Menebus dan menggenapkan rencananya. Setelah ini yang kedua, Allah menyediakan segala kebutuhan, seluruh kebutuhan penebusan dan pemilihan umatnya. Jadi saudara perhatikan tadi,
Selain hati raja digerakkan, Tuhan menggerakkan hati semuanya. Setelah waktu bangsa Mesir digerakkan oleh Tuhan dan digerakkan sementara waktu Fir'aun, ya udah kamu bawa bangsa Israel keluar, silakan kamu bebas. Tulah pertama, kalimat daripada Fir'aun, oke, saya kapok, silakan. Begitu keluar, saudara, Fir'aun berubah pikiran. Kenapa berubah pikiran? Karena kasih Allah dan penyertaan Allah dicabut oleh Tuhan. Fir'aun lebih keras lagi. Jadi setiap satu tulah membuat tulah kedua dikeraskan, tulah ketiga dikeraskan, sampai 10 tulah. Saudara, dicatat di situ Fir'aun bertobat sebenarnya, menyesali karena semua mati termasuk anaknya mati. Hatinya tuh kayak apa dia? Moralnya ada, masih ada moral, tapi moralnya mati juga, saudara. Dan begitu semua kuasa Allah di depan dia dipamerkan, didisplay oleh Tuhan, aku akan membunuh semuanya. Wah, dia kaget, anaknya mati. Oh, ya udah kapok, udah pergi sana. Saudara, di dalam firman Tuhan pada tulah ke-10, Tuhan mengeraskan bukan hanya hati Fir'aun, seluruh bangsa Mesir. Bukan hanya istananya, bukan hanya keluarganya, tapi seluruh bangsa Mesir. Supaya Tuhan kalau menghempaskan satu bangsa ini dan menghapus dari muka bumi, benar-benar Tuhan itu adil. Jadi akhirnya semua orang mengatakan, "No, kenapa kamu biarkan ke sana?" Maka berubahlah pikiran Fir'aun yang dari tadi sudah menyesal, kemudian melihat semuanya, oh ya, ayo kita kejar sekarang. Dan kerahkan seluruh pasukan yang terkuat, yang terhebat, yang tersisa semuanya. Kita akan binasakan orang Israel, dan tidak mungkin tidak binasakan lagi. Maka semua bergerak. Saudara baca dalam Alkitab, apakah bangsa Israel, apakah di dalam pembuangan, di dalam perbudakan, bisa melawan Firaun, bisa melawan Kores, bisa melawan Nebukadnezar? Jawabannya, mereka nggak bisa apa-apa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melawan. Apa yang bisa melawan mereka? Apa, saudara? Rahasia itu diberikan pada Daniel, diberikan pada Esra. Berdoa dan hidup membaca firman Tuhan. Dan tidak ada cara lain, saudara. Berserah pada Tuhan dan membaca janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Kita akan kembali 70 tahun, berarti Tuhan pasti nolong. Kalau semua bangsa diserahkan pada kita, 10 pengintai mengatakan, jangan, di sana banyak raksasa. Kaleb dan Yosua berkata, tidak, karena Tuhan yang janjikan, kita masuk. Berdoa dan beriman pada janji Tuhan. Saudara, tidak ada satu kuasa yang bisa menghalangi anak Tuhan jika dia memegang firman dan kemudian dia bergantung pada Tuhan dalam doa. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan. Bukan karena dirinya, tapi karena Allah bersama dengan dia. Nah, saudara, waktu seluruh kebutuhan itu digerakkan oleh Tuhan, bukan hanya yang bangsa Israel, hati yang digerakkan semua bangsa-bangsa lain, Persia dan hati raja dan semuanya. Untuk apa? Mendukung rencana Tuhan. Saudara, kalau kita melihat drama yang luar biasa ini, dan saya pernah melihat drama itu ditutup dengan satu sorak kemenangan yang luar biasa. Waktu saya melihat satu drama di Los Angeles, yang bersama teman-teman itu, di satu gereja. Ya, gereja itu sebenarnya gereja Robert Schuller, saudara. Yang kristal, yang kaca semua itu. Dan sekarang gereja ini bangkrut, saudara. Kenapa bangkrut? Karena dia nggak mampu lagi membayar orang-orang yang show di sana. Jadi tiap tahun itu menjadi gereja, semua gereja datang ke sana, dan ribuan gereja datang ke sana belajar bagaimana Robert Schuller diberkati Tuhan. Sekarang gereja itu hancur lebur dan sekarang bangkrut, dijual semua. Dan di situ saya melihat pertunjukan tentang pembuangan. Saudara, apa yang dikatakan dalam kalimat-kalimat yang sangat indah itu?
dan mereka membaca kalimat-kalimat janji Tuhan, bahwa dosa yang seperti kirmisi dijadikan putih seperti salju, dan kalimat-kalimat dinyanyikan, baru kita sadar, saudara. Iya loh, kita ini siapa sebenarnya? Di dalam masa pembuangan itu sebenarnya Tuhan ingin 70 tahun kamu tahu siapa dirimu, siapa kami, siapa saya sebenarnya. Baru setelah sadar, oh betul Tuhan, saya meninggalkan Kau, kurang ajar kami. 70 tahun kamu tahu betapa dosamu yang luar biasa itu. Nah begitu kamu berbalik pada Tuhan, semua dibalik oleh Tuhan. Taman yang gersang, padang gurun jadi taman Tuhan. Saudara, kalimat-kalimat seperti ini mungkin kita jarang dengar di gereja-gereja Injili. Tetapi itu ada dalam Alkitab, saudara. Dan saya percaya orang-orang yang hidupnya berdasarkan pada firman Tuhan dan semuanya, saudara, tidak pernah engkau dibuat miskin oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, dihina oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan engkau akan kaya. Kaya bukan berarti kaya kekayaan, saudara. Kaya bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan jamin semuanya. Dan engkau akan terus di dalam satu kemenangan besar dalam kebebasan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi engkau. Nah saudara, apa yang menjadi kekuatan kita adalah yang ketiga. Allah menopang, menguatkan, menyertai dalam segala bentuk tantangan, rintangan yang di depan kita. Saudara, ada satu perkataan Paulus dan Petrus. Setiap kali orang menyembah mereka setelah melakukan mujizat, setiap kali mereka mengajar, saudara, banyak orang yang ingin menyembah para rasul itu menjadi Allah. Saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka menangis, mereka buka dan sobek bajunya, mereka ambil debu, mereka taruh di kepalanya. Tapi pendeta-pendeta zaman sekarang duduk di mahkota dan bersyukur, ya. Nggak ada abunya, nggak ada debunya, nggak ada banyak mahkota. Mahkotanya dikasih dari jemaahnya, ini Innova Pak, ini Pak rumah gitu. Saya pertama kali berada di satu tempat, ada satu ibu yang berdoa menangis supaya Tuhan batalkan anaknya memberi persembahan. Baru beli mobil, dia baru jadi orang Kristen, baru menggebu-gebu. Pendetanya ngomong, ikut Tuhan Yesus penyangkal diri, pikul salib, ikut aku, sangkal dirimu, supaya kamu tidak terlalu duniawi. Semua yang mewah-mewah kasih ke Tuhan semua. Dan dia bisa nurut, ya. Mobil yang baru beli, kijang, dikasih ke Tuhan. Mamanya nangis-nangis, ya. Kenapa? Itu duit saya, bukan duit kamu. Kamu ngasih enak aja, lu kan nama saya Pak Ma gitu. Nggak bisa balikin katanya. Mamanya ngomong, nggak bisa, ini seperti dibius, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Nah, saudara, banyak orang-orang yang mengajar, menguatkan, menopang itu anti rintangan. Oh, kalau kamu orang keserintangan, wah kamu kurang beriman. Saudara, padahal di dalam bentuk segala tantangan, rintangan, semua ujian, pencobaan di depan kita. Nah, disinilah kekuatan kasih Allah itu memancar dan memuliakan kita, saudara. Dan di situ kita melihat iman yang sejati itu adalah iman seperti ini. Tuhan menopang kita dari hal yang kebutuhan-kebutuhan kita yang tak terpikirkan, semua disediakan Tuhan. Yang bisa kamu pikir, yang rencanamu ada atau nggak ada rencana, semua itu bisa diganti oleh Tuhan. Ya, saudara, nanti saudara akan baca dalam Esra dan Nehemia. Saya waktu dapatkan ini tahun 98 oleh profesor dari Filipina. Ya, saudara lulusan Westminster, dan dia menceritakan pembuangan. Saya baru sadar setelah belajar pembuangan, kata-kata dia baru ingat saya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi waktu mereka di dalam pemerintahan Ferdinand Marcos, saudara, gereja-gereja ditekan luar biasa. Kalau gereja yang menentang suara dia, saudara, pasti gerejamu mati. Dan ada satu gereja yang betul-betul bersuara kebenaran semuanya. Termasuk dulu Pak Tong pernah sana di blacklist karena ngelawan, mengatakan ngeritik Ferdinand Marcos. Dia langsung disuruh keluar dari Filipina.
Dan gereja itu yang profesor yang ngajar di STTRI yang dipanggil oleh Pak Tong, dan saudara, gereja itu mengatakan apa? Di dalam masa pembuangan ini, sejahat-jahatnya Ferdinand Marcos, dia tetap hamba Allah. Semua gereja, ayo nentang aja anak. Enggak. Gimana caranya? Berkati Filipina. Maka dia tidak peduli dengan Ferdinand Marcos. Mereka bekerja luar biasa, kemudian mereka menolong orang-orang yang di bawah itu dan gerejanya digerakkan semuanya. Saudara, dan akhirnya Ferdinand Marcos jatuh. Dan tidak ada satu kekuasaan yang kekal, saudara. Ya. Saudara jangan takut dengan presiden siapapun di atas kita. Takut kepada Allah. Ya. Yang keempat, Allah menyempurnakan kehendak rencananya seiring dengan sifat dan kekudusannya. Ya. Saudara, itu banyak hal yang kita akan bisa pelajari. Nah, sekarang kita melihat pada apa artinya Allah menyetir, saudara. Ya, Allah menggerakkan. Saudara, ini bukan seperti robot yang dikuasai oleh Allah, tinggal A, B, C, jalan, berhenti, ayo jalan, berlari. Bukan, saudara. Tetapi semua cara Allah yang ajaib, yang tak terlihat itu dengan kuasa kasihnya itu mengendalikan, saudara. Istilah mengendalikan itu jauh lebih baik. Ya, jadi kalau sampai dia kelewat batas, maka Tuhan punya rencana yang lebih daripada hal itu. Jadi kalau dosa manusia sudah kelewat batas, maka Tuhan akan memberikan air bah. Nah, saya tanya saudara, saya tanya sekarang. Jadi waktu Tuhan membuang bangsa Israel, dosa bangsa Israel melewat batas nggak? Melewat batas. Saudara. Nah, nanti akhir zaman juga sama. Kenapa Tuhan Yesus datang? Jawabannya satu, saudara. Manusia akan berdosa lebih dari zaman-zamannya Nabi Nuh. Manusia akan melewati batas dosa yang luar biasa ini. Dan disitulah Tuhan akan datang. Jadi satu sisi kematangan daripada maut itu dalam dosa orang-orang yang luar biasa bejatnya itu. Tidak ada kata, wah mau mengasihi, mau mengampuni, nggak ada itu, saudara. Semua untuk dirinya dan semua perkataan-perkataan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, saudara lihat semuanya. Waduh, rusak semua, saudara. Dan di sisi yang lain, Tuhan akan membentuk gereja tanpa cacat celah. Satu umat perjanjian baru, imamat kerajaan yang akan memberitakan kerajaan Allah, umat yang sungguh-sungguh hidupnya kudus, dan itu memancar terus sampai kepada akhir zaman. Saudara, disinilah mereka kemudian berkumpul, mereka menyesal. Dan 50.000 orang lebih bersama dengan Esra duduk dan tunduk, dan setiap hari hampir selama 40 hari mereka berdoa, mereka membaca firman Tuhan, dan Esra mengajar itu satu persatu. Penggenapan di dalam Kristus. Nah, saudara, ini luar biasa, ya. Saudara, saya mencatat beberapa hal yang luar biasa. Musa membangun bait Allah dengan bantuan emas perak dari Mesir. Salomo membangun bait Allah dengan bantuan jarahan yang diambil dari papanya. Ya. Dan Esra, Serubabel, dan Nehemia dibantu membangun bait Allah dengan emas perak dari Persia, Media, dan segala bangsa. Nah, sekarang saudara, yang terakhir, Yesus Kristus membangun bait Allah. Saya tanya, dengan apa? Dan inilah bedanya. Bait Allah dibangun Yesus dan bait Allah dibangun oleh perkemahan tabernakel Musa, Salomo, Daud, terus zamannya Esra sampai zamannya Herodes, Tuhan Yesus. Ya. Saudara perhatikan, emas perak, emas perak, emas perak, emas perak. Dan waktu Yesus membangun bait Allah, saya tanya, apa bahannya? Saudara, gereja dibagi menjadi dua. Gereja yang membangun dengan emas perak, emas perak, emas perak, emas perak, dan gereja yang membangun bersama dengan Kristus. Saya tanya, membangun dengan apa, saudara? Inilah tubuhku yang dipecahkan. Inilah darahku yang dicurahkan. Aku akan mendirikan umatku. Bukan emas perak dan segala isi dunia yang luar biasa. Yesus membangun
bait Allah yang baru, tetapi dengan daging tubuhnya dan darahnya. Jadi waktu Petrus, semua orang datang pada dia, wah kami ingin ikut kerajaan Allah. Petrus mengatakan, emas perak tidak ada pada kami. Supaya orang yang ikut Yesus jalan Tuhan, tahu betul kamu ikut bukan mencari emas perak dan segala sesuatu yang ada di isi dunia ini, tapi engkau mendapatkan jiwamu yang kekal dalam darah dan tubuh Kristus itu. Dan itulah kekuatan daripada Injil Kristus. Dan apa yang dicari oleh gereja sekarang, justru apa yang dicari oleh orang percaya, apa yang dicari oleh dunia, semua dunia mencari kedudukan, kemewahan, semua harta benda, tapi anak-anak Tuhan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saudara, di sini Esra mengembalikan seluruh bangsa Israel ini. Untuk apa? Kembali membawa anak lembu dan diberikan kepada Allah yang Maha Kuasa itu, Yahweh. Dan mereka mengingat di dalam kematian darah dan tubuh perjanjian ini, kami bisa dipulihkan. Jadi Esra membaca firman Tuhan, berdoa, dan puncaknya apa, saudara? Gereja sejati puncaknya apa? Menikmati hubungan kita yang setia dengan Tuhan selama-lamanya dalam darah dan dagingnya. Dan itu yang dilakukan oleh Esra. Saudara, saya baru mengerti setelah profesor itu bercerita, setelah panjang lama, saya baru mengerti kenapa dia ngomong menghubungkan itu dengan darah dan semuanya. Baru pengertian itu menyeluruh, baru kita tahu. Jadi setiap kali bangsa Israel disadarkan, mereka dibawa kembali kepada apa? Bait Allah yang baru yang kamu bangun, yang di dalam darah perjanjian, darah anak lembu ini, dan di dalam kuasa kemenangan singa Yehuda. Saudara, saya mempelajari kitab Wahyu sebagai penutup hari ini. Ada satu kalimat yang membuat saya bingung, saudara. Dalam Wahyu pasal 7, 9, 11. Setiap kali malaikat memperlihatkan pada Yohanes, Rasul Yohanes, maka Yohanes melihat, waktu dia melihat kuasa yang di atas, dia melihat singa Yehuda. Waktu dia melihat ke bawah, anak domba Allah. Dan pada waktu kitab kehidupan tidak ada yang bisa membuka, saudara. Dan semua menangis sampai Yohanes sendiri, Rasul itu tersungkur, dia menangis. Dia, siapa yang bisa selamat kalau begini? Nah, itu artinya apa? Dosa manusia sudah kelewatan semua, saudara. Terus siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa membuka kitab itu? Dan diangkatlah wajahnya oleh Tuhan dan melihat anak domba Allah yang memakai wajah singa Yehuda. Dan pada saat yang sama, saudara, anak domba Allah itu ya singa Yehuda. Singa Yehuda itu ya anak domba Allah. Dan itulah yang diceritakan oleh siapa? Narnia, C.S. Lewis. Waktu Aslan mati dan Aslan bangkit, wajahnya dia memperlihatkan anak domba Allah. Hanya sebentar anak domba Allah, karena kita senang singanya. Di film itu senang singanya, anak dombanya sedikit. Ada teman selintas sedikit. Karena memang kemenangan yang diminta, saudara. Dan waktu kita melihat bagaimana Rasul Yohanes melihat rahasia Injil, center of Christ ini, saudara. Dan di dalam anak domba Allah, dan dia melihat singa Yehuda. Jadi dalam kematian itu dia melihat kebangkitan yang kekal. Jadi Esra melihat di dalam kematian pembuangan itu, kita mendapatkan kebangkitan yang kekal. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama menikmati bersama dengan Tuhan. Dan tahun depan kita masuk Esra keempat. Saudara, kita doakan. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan Injil. Ya, kita berdoa baik-baik dan saya terus berdoa. Dan saya minta supaya Tuhan memberikan generasi yang akan meneruskan visi misi gereja ini. Dan bukan generasi yang dibentuk oleh manusia, tapi generasi yang dibentuk di gereja ini. Kita mengalirkan darah anak domba Allah. Dan kita akan mengangkat mata kita melihat Raja Yehuda dari kuasa
Tuhan yang semesta alam, yaitu Singa Yehuda. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Biarlah hari ini kami belajar kuasa Tuhan yang sempurna dalam segala kelemahan kami, kejahatan manusia, dalam kepolosan, ketundukan kami, dalam kebengisan, kelicikan hati manusia, bahkan dusta itu terus mengiring, dan penipuan selalu bersanding dengan hati yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memisahkan kambing domba, gandum dan ilalang, gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Bawalah hati kami Tuhan, kami tidak ingin kami berada dalam umat yang menolak Injil Tuhan.